Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi min tabi'in sunnah waqtada bidah. Qala sayyidil imam al-arif billah bin Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amaddana bimadadil wafir fid darain amin. Sayyidil imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lah. Seorang yang bertaubat daripada perbuatan dosa, kaman la dzanbalah, dia akan diberi oleh Allah taubat, dimaafkan oleh Allah. Lebih dari itu, dia dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada seperti orang yang tidak ada dosa lagi atas dirinya. Tapi tentu ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, sebagaimana penjelasan ulama, yang dimaksud adalah ketika seorang bertobat dengan tobat yang sungguhan, tobat nasuha. Ya, kalau kata Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ya, seperti yang kemarin kita bahas, apa cirinya orang itu bertobat dengan tobat yang serius? Memang serius tobat, serius minta maaf kepada Allah, yaitu sekiranya sampai dia itu trauma atas perbuatan dosa tersebut. Ya apapun itu, misalnya dia dulu suka, suka bantah orang tuanya. Akhirnya dia suatu saat ya ditegur oleh Allah dengan satu hal tertentu. Akhirnya dia menyadari bahwasanya wah ini perkara yang besar, ini memang betul-betul besar, durhaka, kurang ajar sama orang tua. Sehingga setiap dia tadi itu melihat orang tuanya kok kemudian tergerak mau nggak sopan, tuh dia langsung terasa trauma, terasa takut. Ya Allah, jangan sampai saya kayak gitu lagi. Misalnya dulu kalau ngomong sama orang tuanya nadanya lebih tinggi, itu aja sudah orang ajar ya. Nadanya lebih tinggi. Misalnya disuruh apapun, misalnya kamu sudah sholat nak, ditanya, dijawab sudah, misalnya jawabannya nadanya lebih tinggi, itu kurang ajar sudah. Nah ketika dia menyadari, ya Allah ini cek nemennya saya, sehingga ketika orang tuanya nanya lagi ya, suatu saat sudah sholat, dia akan kaget, dia akan trauma, sehingga berpikir dulu, ya Allah jangan sampai saya kayak kemarin lagi. Ada ya, ini yang dinamakan dengan taubat ya, kayak gini. Jadi dia betul-betul trauma. Kalau Habib Baharun itu membahasakan trauma, takut dia. Lalu beliau dulu mungkin masih minum minuman keras. Akhirnya ketika melihat orang duduk minum minuman keras, dia merasa takut. Ya Allah saya dulu kayak gini, jangan sampai pokoknya saya kayak gini lagi. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, sehingga kemudian dia minta maaf kepada Allah, dia betul-betul taubat kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang itu kalau sudah bertobat kepada Allah, Allah bersihkan dia tadi itu kaman la dzanbalah, seakan-akan dia sudah tidak punya dosa lagi. Ya mulai dari nol ya, mulai dari nol. Mudah-mudahan kita dikasih sama Allah ya tobat seperti ini. Kemudian kata Imam bin Athaillah, fal mu'min kullama dzakara dzanbahu hazin wa kullama dzakara ta'atahu farih. Ciri-ciri ya, di antara ciri-ciri orang mukmin itu, setiap dia itu mengingat dosanya, dia akan merasa sedih. Dan setiap mengingat perbuatan taatnya yang ikhlas, maka dia akan merasa senang, merasa tenang. Ini ciri-cirinya orang mukmin. Kita ukur masing-masing, kita ukur. Kira-kira kalau kita mengingat dosa kita yang telah lalu, kita ini biasa saja, atau sedih, atau justru tambah senang. Pas saya hebat dulu. Siapa orang sini yang tidak takut sama saya? Semua takut. Saya ini begal top, misalnya preman top. Ini berarti apa? Justru senang dengan perbuatan dosanya tadi itu. Dan Rasulullah melarang hal tersebut. Ya, bawa pedang untuk nakut-nakuti orang itu sudah dilarang oleh Nabi. Cuman bawa pedang di seret misalnya, buat orang takut tadi itu udah dilarang. Apalagi menyakiti, melukai. Lah ini senang dengan hal tersebut. Siapa yang tidak takut sama saya daerah sini? Ya, bukan hal yang baik. Jangankan senang, biasa saja itu bukan sesuatu yang bagus. Dia ingat dosanya misalnya, dan dia biasa aja. Biasa, anak muda misalnya. Dia menilai seperti itu. Saya dulu kok kayak gini ya. Tapi ya biasalah, anak muda misalnya. Ini imannya kurang berarti. Karena kata Imam Ibn Athaillah, cirinya orang yang beriman yang bagus itu
cirinya orang yang beriman itu kalau keinget dosanya yang telah lalu, dia itu akan merasa sedih. Merasa sedih, dan itu hal yang bagus. Ingat misalnya, ya Allah, saya itu dulu sholatnya kok bolong-bolong ya saya ini ya. Sedih saya. Tapi tidak hanya sedih ya, dan dikodoi juga. Ya, sedih, merasa menyesal ada, dan berupaya memperbaiki. Dan ketika seorang mukmin itu ingat perbuatan taatnya, dia akan senang. Dia akan senang. Misalnya dia teringat ya. Misalnya ketika dia dibahagiakan sama anaknya, misal dikasih sesuatu, kemudian dia teringat, oh iya saya ini dulu pernah ngasih bapak saya ini. Misalnya, saya dulu pernah ngasih bapak saya hadiah. Bapak saya senang. Alhamdulillah ya saya bisa nyenangkan orang tua. Misalnya teringat yang lalu, teringat ketaatannya, maka dia senang. Ya, saya sekarang dikasih anak saya dulu juga pernah ngasih orang tua saya senang, alhamdulillah. Ya, misalnya bahagia, ya Allah alhamdulillah saya kok bisa akhirnya sholat malam, bisa bermesraan dengan Allah, alhamdulillah saya senang. Kalau dia senang dengan perbuatan taatnya, ya ini ciri-ciri orang yang imannya bagus ini. Ya. Qala Luqman al-Hakim, ya Luqman al-Hakim pernah berkata, al-mu'min lahu qalban. Mukmin itu ya memiliki dua hati. Tapi ini hanya majaz saja, hanya kiasan saja. Memiliki dua hati, maksudnya gimana? Yarju bi ahadihima, dua hatinya. Dengan hati yang pertama dia akan mengharap kepada Allah, wa yakhafu bil akhar, dan dengan hati yang lain dia merasa takut. Jadi di satu sisi dia merasa ada harapan yang besar kepada Allah, satu sisi yang lain dia takut kepada Allah. Maksudnya gimana? Dilanjutkan oleh Imam Ibn Athaillah, yarju qabula amalih, dia akan berharap diterimanya amalnya dia tadi itu. Dia berharap karena Allah itu syakur, dikatakan. Allah itu sebaik-baik yang mensyukuri. Maksudnya apa? Allah itu ya sebaik-baik mensyukuri. Allah itu akan menerima upaya daripada hambanya yang beramal. Ya, dia semaksimal mungkin Allah terima. Ya, sesederhana apapun itu, dan Allah kasih balasan yang jauh lebih besar. Nah, itu maksudnya Allah mensyukuri. Jadi dia berharap diterimanya amalnya oleh Allah. Wa yakhafu an la yuqbala minhu, dan dia takut kalau sekiranya tidak diterima amalnya dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa sih al-khauf itu apa? Jadi kan ada al-khauf, rasa takut, ada ar-raja, ada harapan. Apa sih al-khauf itu? Al-khauf itu gejolak yang ada di dalam hati, perasaan yang ada di dalam hati, ya, yang timbul akibat dirinya takut mendapatkan keburukan atau kehilangan kebaikan yang diharapkan. Ya, sehingga buah daripada takut, jika emang takut itu ada, ya takut kepada Allah. Ya, dia takut tertimpa ujian, tertimpa musibah, ya akibat dosanya dia takut. Ya, dan dia takut juga jauh dari Allah. Apa samrohnya, apa buahnya, buktinya jika khauf itu ada, maka dia akan bangkit untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang Allah enggak suka. Sehingga dikatakan sama ulama, fa izharul khauf, ya, ma'at taksir, dia menampakkan ini takut. Saya ini takut sama Allah, tapi kurang dia di dalam penghambaan kepada Allah. Dia ngaku takut. Saya ini takut sama Allah, tapi tidak sholat misalnya. Ya, maka dia menampakkan, mengungkapkan rasa takut, tapi kurang pengabdiannya kepada Allah, maka ini sekedar pengakuan saja. Ya. Kemudian rasa takut pun terbagi menjadi tiga. Ya, hambanya Allah itu takutnya itu ada tiga level. Yang pertama, ya, fa khauful amah minal iqab wa fawat thawab. Kalau rasa takutnya orang yang umum kepada Allah, takutnya itu apa? Takut menerima hukuman dari Allah, iqab, dan takut tidak mendapatkan pahala. Ini bagus, ya, rasa takut seperti ini. Kenapa kamu sholat? Saya takut kalau saya tidak sholat, saya masuk neraka. Atau misalnya, kenapa kamu sholat? Saya takut neraka dan saya ingin dapat pahalanya sholat. Ini hal yang bagus. Tapi ini rasa takut yang umum. Adalah yang level di atasnya.
Wa khauful khassah minal itab wa fawtil iqtirab. Kalau takutnya orang yang khusus, ya, VIP, ya, yang dia takutkan bukan lagi hukuman atau mengharap pahala, tapi yang dia takutkan itu kalau mendapat teguran. Jangankan dihukum, ya, ditegur aja takut. Jangan sampai saya dapat teguran. Jadi belum hukuman, ya, teguran aja takut. Jangan sampai. Berarti kalau sudah ditegur ini kan sudah keterlaluan berarti. Dan takut kalau tidak dekat sama Allah. Ya, takutnya itu takut tidak dekat. Ada lagi yang di atasnya VVIP ini ya, khosotil khosoh. Di atasnya lagi, yaitu apa? Takut jika terhijab antara dirinya dengan Allah sekejap mata pun. Takut sebentar aja terhijab dengan kurangnya adabnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa diibaratkan ya analoginya kayak misalnya ada seorang raja. Raja ini baiknya luar biasa. Seorang raja ini baik. Kalau ada yang taat dikasih imbalan sama raja. Tapi kalau tidak nurut dapat hukuman. Ada orang macam-macam. Ya. Ada yang takut hukuman tadi itu. Ada lagi yang takut kalau ditegur sama raja. Ya. Itu tidak bisa dekat lagi sama raja. Dia tidak peduli dihukum atau tidak. Yang terakhir itu takut kalau terhalang antara dirinya ya dengan raja tadi itu. Makanya yang pernah kita ceritakan itu salah seorang wali ketika pada malam hari teriak-teriak ya. Seraya mengatakan ma muradil hur walal qusur walakin kashfus sutur. Ya. Akhirnya muridnya tadi itu yang di lantai bawah malam hari nih. Ya, terdengar seperti itu ketika sholat subuh bersama gurunya tanya, kenapa kok guru tadi itu meninggikan suaranya? Takut ada apa-apa sama gurunya itu. Maka gurunya bilang ketika bermunajah dengan Allah, ya jendela tadi itu yang ada di rumahnya terbuka, ya ditunjukkan kepada seorang wali, seorang soleh tersebut, ya istana-istananya, kebunan surga. Jadi dipertunjukkan. Akhirnya beliau ngomong, saya ini beribadah seperti ini, ya dengan semaksimal mungkin kepada Allah. Ma muradil hur wal qusur. Yang saya maksud ini bukan istana bidadari atau yang lainnya. Walakin muradi, tapi tujuan saya di dalam ya ibadah ini adalah kasfis sutur, diangkatnya hijab antara saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nih VIP ya kayak gini ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang merasakan manisnya hal tersebut. Sebagaimana khauf terbagi jadi 3, roja pun, mengharap pun juga seperti itu. Roja pun seperti itu, terbagi menjadi 3. Harapannya orang yang umum adalah mendapat tempat tinggal yang baik kelak di akhirat dan mendapatkan pahala. Harapannya itu. Ya kan semua kita berharap seperti itu ya. Supaya nanti ketika kembali kepada Allah, Allah tempatkan di tempat yang indah, tempat yang baik bersama para sholihin. Kemudian ada lagi atasnya harapannya orang VIP, yaitu mendapatkan ridhonya Allah, bukan hanya masalah diberi pahala atau jauh daripada hukuman. Lebih dari itu, yaitu apa? Dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang atas lagi ya VVIP, yaitu bagaimana kemudian dia ya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersama Allah, ya, menyaksikan Allah. Karena dikatakan nanti orang itu ketika di akhirat ditakdir masuk ke dalam surganya Allah, itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lain-lain. Ada yang seminggu sekali, ada yang lebih banyak daripada itu. Tapi tentunya bertemunya di sini bukan berhadapan-hadapan ya, karena Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan tempat ya. Nah, terus gimana ya, wallahu a'lam. Tapi pertemuan itu ada. Ya, mukmin secara umum nanti pada hari Jumat, setiap hari Jumat itu. Jadi dikumpulkan semuanya. Ada yang lebih banyak daripada itu. Nah, tergantung gimana dia di dunia itu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga lawuzina khauful mu'min, kata Imam Ibn Athaillah, seandainya ditimbang rasa takutnya orang yang mukmin dan rasa berharapnya la atadala, maka keduanya ini seimbang. Ya. Kemudian ulama juga mengatakan rasa takut dan ar-raja, harapan ini seperti apa? Kajanahi thair, seperti dua sayapnya burung. Yang satu raja, yang satu khauf. Nah, kalau sayapnya cuma satu, kira-kira bisa terbang enggak?
Tidak bisa ya muter itu di tanah. Ya cuman kanan toh ya muter, atau cuman kiri aja. Ya, tapi keduanya itu harus seimbang. Maksudnya kita takut sama Allah, tapi harus dengan ada harapan juga. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Takut sama Allah luar biasa, takut dihukum sama Allah, takut dengan segala kekurangan kita, ya, kekurangan kita dalam ibadah kita, kekurangan dalam adab kita kepada Allah. Tapi harus kita imbangi sama ar-roja juga, sama harapan, yaitu Allah. Ya Allah ini mengasihi kita, menyayangi kita melebihi apapun, melebihi segalanya. Ya, begitu juga kita itu berharap kepada Allah, tapi juga ada takutnya. Jangan kemudian Allah itu Ghafurur Rahim. Ya, memang betul Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi di sisi yang lain juga Allah ini juga Maha Adil. Ketika Allah memerintahkan suatu hal dan tidak dilaksanakan, ya konsekuensinya akan Allah kasih hukuman, kan gitu ya. Misalnya Allah memerintahkan sholat, dia ada sholat, ya ada akibatnya. Allah melarang berzina, dia berzina, waliyadzubillah, ada konsekuensinya. Ya, sehingga bagaimana mukmin yang baik ketika dia bisa menyeimbangkan antara harapannya kepada Allah dan rasa takutnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hamba yang Allah pilih untuk bisa merasakan kepengin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya antara khauf dan roja ini seimbang. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.